Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 disambung di ayat 11b sampai 32. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami hendak mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, beginilah isi kitab Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 3 disambung di ayat 11b sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema memahami kemurahan Tuhan dengan benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nas yang kita baca tadi diceritakan bahwa ketika Yesus menerima serta makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang untuk mendengarkan pengajarannya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melihat kejadian itu bersungut-sungut dengan berkata, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini memandang rendah cara pelayanan dan pergaulan Yesus, sebab mereka memahami firman Tuhan, mereka memahami kemurahan Tuhan menurut cara pandang manusia, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memandang dan memahami kemurahan Tuhan berdasarkan cara pandang manusia. Terhadap orang berdosa, kita selalu cenderung berpikir dan memahami bahwa orang berdosa itu sudah selayaknya dijauhi oleh umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus tidak terganggu imannya oleh karena orang-orang berdosa tersebut. Saudara-saudari yang berikutnya, sering juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan apa yang kita pahami tentang firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu kita pahami menurut cara pandang kita manusia. Kita pahami bahwa setiap orang yang berdosa ataupun orang-orang yang selama ini menjauh daripada kebenaran Tuhan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak layak disambut, diterima kembali. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang selalu menyimpang dari kebenaran Tuhan, kita merasa bahwa orang tersebut tidak layak untuk diberkati oleh Tuhan. Namun pada kenyataannya, saudara-saudari, apa yang kita pikirkan itu justru berbanding terbalik dari apa yang terjadi. Justru orang-orang yang berdosa sering sekali menjadi orang-orang yang selalu diperhatikan. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Tuhan banyak yang mengalami keberhasilan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut bersungut-sungut di saat mereka melihat Yesus menerima keberadaan dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang
dua orang anak, yaitu anak yang bungsu dan anak yang sulung. Anak yang bungsu meminta bagian ataupun harta warisan dari bapaknya, sementara bapaknya masih hidup. Tetapi itu pun terjadi. Bapak tersebut memberikan harta warisan yang menjadi bagian anaknya yang bungsu. Tetapi saudara-saudari, anak yang bungsu ini pergi ke sebuah tempat ataupun ke negeri yang lain, lalu memboroskan harta miliknya yang diperolehnya dari orang tuanya. Dan untuk fase selanjutnya saudara-saudari, ketika anak yang bungsu ini telah kehabisan harta miliknya di negeri orang dan hidupnya pun melarat, maka pada saat itu ia menyesali apa yang telah ia perbuat. Lalu ia bertekad untuk kembali kepada orang tuanya dan siap untuk dipekerjakan oleh orang tuanya sebagai seorang upahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ia kembali kepada bapaknya, ternyata justru bapaknya tersebut menyambut ia dengan sukacita dan mempersiapkan sambutan yang sangat baik kepada anak si bungsu tersebut. Dan untuk fase selanjutnya, ketika anak yang sulung melihat bagaimana sambutan bapaknya terhadap adiknya yang kembali dari perantauan, yang mana adiknya tersebut telah menghabiskan, memfoya-foyakan apa yang telah diberikan oleh bapaknya kepadanya, si sulung pun merasa kecil hati dan merasa cemburu atas perbuatan bapaknya tersebut kepada adiknya, yaitu si bungsu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini Yesus katakan karena Yesus mau tegaskan kepada setiap orang bahwa Tuhan berkenan menerima, mengampuni serta memberkati tiap-tiap orang yang datang dengan rendah hati ke hadapannya. Terlebih lagi apabila orang tersebut mengaku dosa, mengakui kesalahannya, lalu ia berpengharapan kepada Tuhan dan mau mengikuti firman-Nya, maka hal ini akan benar-benar terjadi pada tiap-tiap orang yang datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Bagaimanapun keberdosaan ataupun kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang, namun apabila ia datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, mengaku dosa, mengaku kesalahan, lalu ia mau berpengharapan kepada Tuhan dan bersedia mengikuti firman-Nya, maka Tuhan menganugerahkan pengampunan serta berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini juga mau menegaskan kepada setiap orang, demikian juga kepada kita, bahwa setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan sesungguhnya tidak layak merasa cemburu, merasa iri hati kepada orang-orang yang berdosa yang diberkati ataupun yang diterima oleh Tuhan ketika ia kembali. Mengapa? Karena di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat ke-29 sampai 32 sangat jelas dikatakan bahwa sekalipun si bapak tidak pernah memberikan sesuatu hal yang dapat menjadi sukacita si sulung dengan sahabat-sahabatnya, tetapi sesungguhnya ia tidak berkekurangan. Artinya si sulung tidak menjadi anak yang berkekurangan. Si sulung tidak lebih rendah dari si bungsu. Apa yang diterima si sulung selama ia bersama bapaknya tentu lebih banyak dari apa yang diterima oleh si bungsu ketika ia telah menerima harta bagian dari bapaknya lalu pergi ke negeri yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini tentunya menjadi
sebuah alasan ataupun latar belakang bagi kita untuk memahami bagaimana kemurahan Tuhan bagi tiap-tiap orang. Mari kita memahami kemurahan Tuhan itu dengan benar, bahwa Tuhan tidak serta-merta berpikir seperti yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan manusia, orang berdosa harus dijauhi, orang berdosa harus dihukum, orang berdosa tidak layak diterima, maka Tuhan tidak berpikir seperti itu. Apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikirkan Tuhan sangat-sangat jauh berbeda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki hak kuasa penuh untuk menerima tiap-tiap orang yang datang ke hadapannya dengan rendah hati. Oleh karena itu, kita tidak bisa iri, kita tidak bisa cemburu atas sikap Tuhan terhadap orang-orang yang kita lihat berdosa. Persoalan di dalam berdosa ini, saudara-saudari, bukan masalah besar atau kecilnya dosa kita, tetapi yang penting adalah kita semua pasti berdosa. Setiap orang pasti berdosa. Karena itu, mari kita juga untuk belajar tidak menghakimi sesama kita dengan memandang bahwa orang lain ataupun sesama kita lebih banyak dosanya daripada diri kita. Mari kita mengingat bahwa ketika orang lain berdosa dalam bidang A, maka kita pasti berdosa dalam bidang-bidang yang lainnya. Mungkin dalam bidang B, bidang C, atau bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami kemurahan Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan berkenan menerima, mengampuni, serta memberkati tiap-tiap orang yang datang kepadanya dengan rendah hati, dengan pengakuan dosa, dengan kemauan untuk berpengharapan kepada Tuhan dan bersedia mengikuti kebenaran firman-Nya. Hal ini tentunya juga berlaku kepada kita, saudara-saudari, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Maka kalau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui dosa, mengakui kesalahan kita, lalu kita juga mau berpengharapan serta mengikut apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada kita, yaitu menerima, mengampuni, serta memberkati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita juga memahami orang-orang di sekitar kita berdosa, mari kita belajar untuk tidak iri kepada orang-orang tersebut ketika mereka masih dipelihara, masih diperhatikan, diberkati oleh Tuhan. Justru saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengalami atau menerima segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan mereka, maka kita juga harus bersukacita. Kita harus yakin bahwa ketika kita setia di dalam kehidupan kita, setia kita kepada Tuhan, maka apa yang kita terima tentu lebih banyak dan lebih baik dari apa yang diterima oleh orang yang baru bertobat ataupun baru kembali kepada Tuhan. Karena itu jangan iri hati, jangan cemburu terhadap bagaimana perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang kita lihat berdosa. Hal ini juga tentunya berlaku bagi diri kita, saudara-saudari. Kita juga pasti akan tetap diberkati oleh Tuhan sekalipun kita berdosa. Kita akan disambut apabila kita telah kembali kepadanya dengan kerendahan hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, yang pertama, marilah kita ubah pola pikir kita tentang kemurahan Tuhan. Mari kita memahami apa yang dipahami oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 16-17. Rasul Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun
menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadilah kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, supaya kita dapat menunjukkan, supaya kita dapat memperlihatkan dan menghidupi pemahaman yang benar tentang kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan berkenan menerima, mengampuni, serta memberkati tiap-tiap orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Yang kedua, mari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak melulu menghakimi, menganggap orang lain lebih berdosa, paling bersalah dibandingkan kita. Mari kita mengingat bahwa kita dengan orang lain, kita dengan sesama kita adalah sama-sama orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Karena itu jangan hakimi. Sebab kalau kita hakimi, Yesus sendiri berkata bahwa ukuran yang kita pakai untuk menghakimi sesama kita, maka ukuran seperti itulah yang akan diperhadapkan kepada kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai refleksi dari firman ini bagi kita adalah, mari kita wujudkan pergaulan yang baik dengan semua orang. Kita sebagai murid-murid Kristus di era masa kini, mari kita wujudkan pergaulan sosial yang baik dengan semua orang. Ketika orang sekitar kita mau bergaul dengan kita, yang walaupun kita ketahui bahwa orang yang datang bergaul dengan kita itu adalah orang yang jauh dari Tuhan, orang yang malas beribadah, orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Mari kita tetap mewujudkan pergaulan sosial yang baik dengan mereka. Mari kita melalui pergaulan itu, kita tetap memberitakan Injil daripada Yesus Kristus dan mengajarkan kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Sebab dengan cara itulah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap memahami kemurahan Tuhan dengan benar, lalu kita juga membagikan pemahaman yang benar itu kepada semua orang. Apabila kita mengatur jarak dengan orang-orang sekitar kita yang kita nilai dia berdosa, sementara kita tidak, maka hal ini akan membuat kesenjangan antara kita dengan orang lain dan mempersulit kita untuk memberitakan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pahamilah kemurahan Tuhan dengan benar, lalu marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menerima, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang telah menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Ajari kami untuk memahaminya dengan benar, lalu berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Thank you.